Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas daripada sifat munafik, di antara ciri munafik adalah ingkar janji. Apabila dia berjanji ingkar, apa dia berbicara bohong, apa dia dikasih amanah, khianat, itu adalah orang munafik. Nabi Sulaiman mengatakan punya musuh 1000 kebanyakan. Betul? Artinya jangan punya musuh. Ya. Lalu bagaimana kalau sekarang panas saya punya musuh? Musuh kita punten, saya sampaikan, musuh kita bukan presiden, betul? Musuh kita bukan tentara, betul? Musuh kita bukan polisi, betul? Musuh kita bukan KPU, betul? Musuh kita bukan Bawaslu, betul? Musuh kita bukan rakyat, betul? Musuh kita bukan 02, betul? Musuh kita bukan 01, betul? Musuh kita bukan 03, betul? Tapi tolong camkan, musuh kita adalah kedoliman, kecurangan, kelicikan, betul? Kalau dengan jujur, dengan sidik, dengan amanah, nggak ada keributan, nggak ada. Makanya kenapa orang tua dulu menyampaikan kalau pemilu itu jujur dan adil. Kenapa? Orang tua dulu, pahlawan dulu, ulama dulu, ya orang-orang dulu yang ilmu dulu, orang tua mengatakan judil, karena kalau pemilu jujur dan adil, insya Allah akan aman negeri ini. Betul? Betul. Saya ini undangan ya Bapak itu sebetulnya. Ke Bandung, Sukabumi, Malaysia undangan dari kelihatan si Upin. Undangan ke Garut, ke Bandung, ke Sukabumi, Anda nggak terima karena nggak ada yang undang. Udah Anda datang ke sini aja deh. Jadi musuh kita apa? Kedoliman, kecurangan. Ya, kedoliman musuh, saudara. Siapapun yang berbuat dolim, siapapun yang berbuat kecurangan, dia adalah musuh. Aku jelas. Kita semua saudara. Nabi Sulaiman mengatakan punya musuh 1000 kebanyakan. Ya. Tapi kalau punya sahabat 1, punya dulur 1 kurang. Biar banyak sahabat, kita dulur, kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita bersatu di jalan tali agama Allah. Amin. Insya Allah. Jangan bersatu di jalan kesesatan, jangan. Kalau sesat, kalau bohong melulu jangan bareng lah, ngapain? Kita jangan bersatu dalam kebohongan, jangan bersatu dalam pengkhianatan, jangan bersatu dengan kezaliman, itu semua musuh. Paham? Jadi insya Allah kita siap bersan. Aneh dari Cianjur datang ke sini. Yang kedua silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi banyak saudara. Amin. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam kitab Komit Tugian, banyak saudara sekarang insya Allah nanti di akhirat akan saling syafaatan, saling tolong menolong insya Allah. Jadi niat saya dari Cianjur yang kedua silaturahmi. Kemudian yang ketiga silatul wa'di. Saya datang ke sini menunaikan janji. Ya saya nggak semata-mata datang ke sini kalau tanpa diundang. Jadi aneh ada yang undang, kurang lebih 2 minggu atau seminggu sebelum acara ini, berarti saya udah janji. Jadi aneh yang ketiga menunaikan janji. Insya Allah mudah-mudahan kita semua lepas daripada sifat munafik. Di antara ciri munafik adalah ingkar janji. Apabila dia berjanji ingkar, apa dia berbicara bohong, apa dia dikasih amanah, khianat, itu adalah orang munafik.
jangan saya sampaikan, memang ini udah paham semua. Oke? Saya akan tenggelam bersama rakyat. Tipu dan tenggelam. Masya Allah, udah deh, nggak usah dipanjangin, udah paham deh. Paham, itu namanya khianat itu. Anda nggak usah sebutin, udah paham semua. Janji bohong. Ngomongnya khianat. Jadi orang yang mutamik itu kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, dikasih amanah khianat. Mudah-mudahan saya yang ketiga datang ke sini sejam menunaikan janji saya. Semoga dengan menepati janji ini kita semua termasuk saya dapat dijauhkan, tidak terkena ciri-ciri munafik. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi kita udah dengar kita dari MC mengatakan bahwa sekarang sudah lepas dari realnya, sudah tidak sesuai dengan akhlak semua, saudara. Jangan pun anak muda, anak-anak kecil, karena mungkin dikasih cekop, diserang dengan internet, dengan Google, dengan HP segala macam. Banyak anak muda sekarang akhlaknya hancur. Betul? Betul apa betul? Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan nih, punten. Jadi gini, tolong. Kalau kita punya anak lahir, minta apa kiai, tolong namanya yang bagus, betul. Ada yang meninggal, datang sama kiai, tolong diurus. Ada buah waris, datang sama kiai. Mau selamatan rumah, datang sama kiai. Mau nikahan, datang sama kiai. Giliran mau menentukan pemimpin, nggak mau ikut kiai. Padahal punten, Ibnu Taimiyah mengatakan menjadikan pemimpin adalah dia sebagai penerus daripada Rasulullah untuk mengurus, menyelamatkan agama Islam dan menyelamatkan menurus negara ini. Jadi kalau ada orang ngomong begini, punten, politik jangan bawa agama. Bohong, salah. Kalau politiknya pakai agama, salah. Ya, kepingin. Saya satu ambil contoh. Di sini ada 3 orang imam masjid, ya. Yang 3 orang ini dilihat fikihnya bagus, sama fikihnya. Bacaannya 3 orang ini bagus, tajwidnya, umurnya sama. Kan kita lagi milih 3 orang imam di masjid ini. Bacaannya sama, bagus, tajwidnya, makhraj hurufnya, fasohat. Fikihnya sama, umurnya sama. Dilihat lagi mana yang paling duluan tinggal di sini. Oh iya, Pampaila tinggal di sini, ambil dia. Ini untuk menentukan imam masjid. Betul. Paling hanya beberapa RT, hanya beberapa orang diimamin. Imam ini tanggung jawab. Sampai kalau dia salah ditegur sama makmum. Subhanallah. Betul betul. Itu sholat. Ini mimpin negara. Kenapa kita mau ikut ngomong? Ada. Jadi kalau orang politik jangan bawa-bawa agama, komunis tuh. Harus dengan agama, Masya Allah. Seorang kita diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti, punten. Makanya saya berdoa, orang yang mendukung suka ngebohong, yang kemarin mungkin harga mahal, mudah-mudahan yang beli ikut dia sampai akhirat nanti, amin. Itu aja. Karena kita di dunia nanti apabila meninggal akan disatukan dengan orang-orang yang kita sukai, betul. Lamun orang sok resep mancing bisi pas maut ke mancing, betul. Ulang resep misalkan judi pas maut ke judi. Orang resep. Pokoknya setiap orang jelma maut bakal diizinkan jeung modifikasi resep di alam dunia. Resep dekat kiai. Resep kajian. Nyah tengah kiai, nyah naon, nyah bebek, korek. Insya Allah orang cinta ulama, cinta para habaib. Mudah-mudahan nanti pas akhir hayat di akhirat disatukan dengan mereka, amin. Kamu orang cinta kan baheno, rasa kan baheno, kan izinkan jadi baheno. Ya betul. Dan semua ini resep. Ya. Mau bisa main ayamnya, lu nanti bisa. Ya. Jadi baiknya. Jadi pun saya ulangi.
Lamun aja lama ngomong politik jangan bawa agama, salah. Agama itu aturan, jadi punten hal sekecil pun mau KWC diatur ku Islam punten. Hari Islam teh asmana yuslimu islaman, Islam teh masdar tudukan hadas artinya pekerjaan, Islam teh pagawean kabeh geus diatur ku Islam. Bagaimana cara masuk masjid? Lamun aya jelema keur iktikaf, langkahkeun tak sampean anu kanan bari ucapkeun assalamualaikum. Lamun urang ka masjid pangpayuna teh acan aya jami di masjid, ucapkeun salamna ganti apa salamnya? Salamnya apa? Ganti. Urang rek asup ka masjid ieu can aya sasahan. Panggeulana urang ka masjid panggeulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayna min rabbina wa ala ibadillahis. Salamnya ada. Ini mau masuk masjid diatur, mau ke WC diatur, mau makan diatur kabeh, mau tidur diatur ku Islam. Apalagi urusan besar untuk menentukan pemimpin negara diatur. Cuma jelema nangis bisa diatur, tapi kiai anak nggak kaget. Nabi udah mengatakan dulu apa hadisnya? Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyatin. Kata Nabi dulu menyampaikan, di akhir zaman akan datang satu zaman manusia tidak mau mendengar fatwa ulama. Jam ulama nama deket, imannya gak deket. Nanti bacaan kiai tidak turun. Betul? Cek tadi teh hal-hal sepele harus dengan kiai giliran urusan gede mah kumaha we. Betul? Tak kata Nabi kan di akhir zaman bakal terjadi. Nah jauhan ahli ulama ahli fikih, maka Allah bakal merek 3 ujian. Yang pertama, yusalitullah sultanan zalima. Allah bakal nurunkan pemimpin anu zalim. Jadi kalau kita melihat hadis ini, kenapa ada pemimpin zalim? Karena masyarakatnya tidak mau dengar fatwa ulama yang benar, betul? Betul apa betul? Ini mah hadis lain cek aing. Menyampaikan hukum, makanya nggak kaget. Tinggal waktu, hati-hati. Ini nggak berakhlak sekarang, udah nggak berakhlak. Ya, konstitusi juga dilabrak, ditubruk, nggak tahu urusan. Fakta bukan hoak. Lihat sekarang fakta-faktanya. Masya Allah, saudara. Maka, anda nggak nyebutin si Asyidah nggak? Lihat aja. Kenapa ada kriteria punten? Salah satu yang kita akan pilih kata Ibnu Taimiyah nih, ya. Jadi pemimpin itu untuk meneruskan perjuangan Rasulullah, menjaga agama Islam dan mengurus tata negara ini. Berarti harus orang yang agamanya bagus, ilmu negaranya pinter, akhlaknya bagus, awaknya sehat, akalnya waras. Makanya sampai di situ diteruskan di antara kriteria orang yang akan menjadi pemimpin, dia harus punya sidik benar di dalam agama Islam, sidik amanah fatonah tabligh. Paham? Paham? Syarat jadi pemimpin yang pertama adalah dia harus mukallafan, harus orang dewasa, jangan anak-anak, jangan orang gila. Harus dewasa. Ayat puntanya. Saya kemarin dengan khutbah seorang kiai di Cianjur, saya kutip, saya ambil. Yang kedua syarat yang akan dipilih adalah muslim. Muslim. Gak boleh nanti kalau ada calon yang bukan muslim jangan pilih. Ini Islam yang atur. Ya. Yang selanjutnya di antawisna syarat jadi pemimpin adalah sami'an basiron natikon. Apa artinya? Sami'an mendengar. Maksud mendengar bukan celina, tapi mendengar aspirasi rakyat. Maksudnya kia, rakyatnya demo hayang nurunkan harga beas, demo hayang nurunkan BBM, eta teh aspirasi rakyat. Lamun tereka diturunkan wae, berarti pemimpinnya budak. Budak, sok lihat kerjaan budak. Budak. Benar-benar paham? Kita ditaik ini harga mahal, minyak mahal, rakyatnya darah remo nuntut demo, tadi aspirasi rakyat. Tak syarat menjadi pemimpin teh harus samian, natikon, basiron,
artinya samian, mendengar aspirasi rakyat, basiron, melihat kesengsaraan rakyat, natikon, berbicara untuk kepentingan rakyat. Syarat musyawarah. Mikisian na kamu. Cek. Jadi apa? Syarat menjadi pemimpin adanya samian, basiron, natikon. Samian mampu mendengar aspirasi rakyat, basiron mampu melihat kesengsaraan rakyat, natikon mampu berbicara untuk kepentingan rakyat. Hayang ulah diketung eta muda-muda Islam dari denge berarti pemimpin muda. Torek. Kawan. Bener ya? Ayo mau bicara salah bener. Masya Allah. Ini syarat menjadi pemimpin samian basiron natikon. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik. Tolong diteruskan dengan hadisnya. Cantik. Jadi masya Allah. Hadis yang saya diteruskan. Kalau umat sudah tidak mau mendengar ulama yang istiqomah, untuk ulama kayak dua. Tadi ayat ulama anu asup angin paham diberi duit 1 M buat pesantren. Nah, tadi ting salah ngadukung. Ayam gitu ke, ayam jabatan salah didukung. Ayat ulama teh bener-bener hayang kamaslahatan negara, karunya ka rakyat, teu diberi duit teu. Dua tadi ulama gini dah. Ayo ulama nasionalnya mana bingung saya mah. Ayo mah teu di kamar dicorokannya dengan duit, ayo mah malah berkorban, ayo mah untuk perjuangan negara sama. Ya, jadi masya Allah Nabi sudah mengatakan dulu nih di akhir zaman kalau sudah tidak mau mendengar ucapan ulama, tidak mau ikut ulama, Allah kasih 3 balahi. Yang pertama akan dikasih pemimpin yang zalim. Yang kedua akan diangkat keberkahan rizkinya. Yang ketiga khawatir nanti nalika maut tidak membawa iman dan Islam. Naudzubillah min. Jadi kade video aing masa potong-potong ke sini. Iya dia. Yes. Lawan ayeuna naon tong cong ngalakeun panitia bejakeun tiang aing aja diundah. Palang aing guys. Baik, lanjutkan. Berarti udah ya. Poin-poinnya saya ulangi. Nu kahiji supaya beunang ilmu kudu ulah diadu, dewe ulah bari ngadah deui ulah bari mundar, mandir kudu bari mikir. Di antawisna selanjutnya oge, di antawis jalma lamun di akhir zaman kata Nabi geus teu ngawaro kana fatwa ulama anu bener, ulama anu istiqomah, maka Allah bakal mere ujian 3 perkara. Yang pertama diberi pemimpin anu zalim. Nu kadua bakal diangkat keberkahan rezeki. Nu katilu nauzubillah nalika maut tidak membawa iman dan Islam. Nauzubillah min. Wis jam 10 we. Terus kan? Terus main tukang parkir sih. Insyaallah. Baik.